Nah, di luar dari itu Kang, sekarang kita bahas terkait lokasi ini. Tadi kan ada cerita di mana penganut gizi tapi lebih keren. Nambah keren ya. Kuguse asapnya ganggu teman-teman. Iya, asapnya horor banget. Berburu Pak? Berburu. Oh, Aris kopet. Oh, kapan bunuh diri? Alas Jalawastu. Arah Jalawastu kena. Baduinya Brebes kan. Jalawastu ya, baduinya Brebes. Berburu Pak? Berburu. Oh, Aris kopet. Oh, kapan bunuh diri? Dasare ngkem ta moyang Kang mau ngelatih wong iki ben kendel kami gini ngisor apik pun ya sukete bisa tukune iki lho iki ya kan dipangan iki terus ini nomor jadi kayaknya dicukur ini bluk-bluk sebelah Nganate ya pernah ngecamp ya ning apa paling ngambak berarti hulu neng kali dia emang
Ini Kang, sini Kang. Kami ini kami. Sikat dulu. Bojone kan lagi sakit isu ya. Terus duka Mas. Sing anak kali sing nyung anak. Pas iki sing gitu kayak sing pertama yang mana. Itu kan hampir 2 bulan. Saya mbek weruk. Mbek seminggu saya weruk. Bisa total orang-orang. Enggak kayak lagi di jadi telepon pas bang mau beli bang rumah nguping sih butuh jadi kok jangan nulis ngangker-angker genyongnya turun gerak iya ini jauh memburi kita mulai nak aput baik lepas muda nih aput Kang Warsono pan bakar ayam ceritanya ke teman-teman. camping ceria. Camping ceria. Bakar ayam guys. Kang Warsono bakar ayam. Sate gagak. Sate gagak. Dan tuyul. Gagak. Ana manu gagak ora Kang? Ya kia gak dicuci. Sate. Ini godong jating apa Kang? Panas mangan. Nunggu ada di piring. Iya. Cukup lah ya. Cukup. Matang-matang. Teman ya. Enggak. Nanti. Nih. Nah ini menu makan malam kita ayam bakar teman-teman sama sambal hijau. Sambal hijau. Ya. Sambal kecap. Anu ke gede apa cilik ya Kang? Ya sederuk. Iya cuman kayak manuk bubut loh, tapi warnanya kayak lemah. Jadi naik ning guguran kayak ngeledak ora katon. Persis lemah. Ya. Oke, teman-teman, waktunya kita makan dulu. Sekarang udah jam berapa nih, Kang? 21.53 jam 10 pas. Oke, ya. Kita makan malam dulu. Nanti setelah ini ada sesi obrolan sama Kang Warsono, pegiat dari mana, Kang? Dari Brebes ya. Dari Brebes Selatan ya. Iya, masih Brebes. Buat teman-teman yang belum makan di rumah, monggo silakan ambil makanan. Kita makan bareng. Ya, Kang, kita makan, Kang. Ayo. Yuk. Bismillah dulu, Kang. Kayaknya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunya gagak bakar, kata Kang Warsono. Burung gagak satu-satunya. Ya.
buat ngundang tuyul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini warga ngelihat nami gorengnya. Harapannya angger loro kayak gini yang sekali muncul misalnya kaduan parani pergi bae tapi aja keperek nih gitu. Kita tanya-tanya jarak 3 meter 4 meter kalau berani ini kan aku sing takon lagi apa mbak misalnya kuntilanak. Ketika memang jadi makhluk itu bandel jahil orang bakal hilang kan, dia akan bertahan. Itu biasanya jika memang tempat itu memang wingit banget, angker banget, kita ngobrol kayak santai kayak tadi itu pasti harus di patak waktu lah apa disengil kan. Tapi ngomong kok alas Jalawastu sing arah Jalawastu kene. Baduinya Brebes kan. Jalawastu Ya, Baduinya Brebes berarti ada pemukiman. ya memang pemukiman sing memang berarti kepercayaannya kan sing anak tadi sing ngasak sih. Ya. Lewatin di. Nek ngono. Lah itu pengarasan, alor terus lanjut ke apa ya namanya? Masih ngono nek ora salah mlebu sing desa Garukul. Disere. Nah, gue mlebu akhirnya cerita ya ceritanya ya gue sih pengembaraan spiritual kan otomatis kan nang dia nawang menonjol ya. Ya walaupun sifatnya ngantar kanca dan ini begitu bermahrib ya itu sih masuk ke bawah Masuk. Nggak apa-apa, kita obrolan ringan. Kan kita naik di tinggi ya cerita apa. Terus juga bukan cerita lokasi sini. Di lokasi sini nanti kan ada momennya kayak. Iya berarti kan arah Jalawastu pada saat gue kan aku kan ngajak kanca sih melalui lah dulu karena apa ya, karena problem keluarga lah, tapi memang jenaya kanca sing biasa cang meruat. Oh motor mas, posisinya motor dan posisinya di tengah hutan banget atau ya bisa melewati hutan itu suwen ngomong janjian maksudnya ngomong masalah wadon-wadon ya. Sekarang dengan tiba-tiba hutan watu Maksudnya cerita tentang perempuan tapi yang jelek-jeleknya. iya Akhirnya dihujani watu. terus potong-potong dor kayak ngeri wit-witan bukan sih pangpung apa pada tiba lah. Lah mengenai posisinya ini cuma orangnya motor, jadi posisi ngarep motor nimbul motor jadi pandemi sing kanan kiri nah, anggar wong di satu arah Ya paling orang nek bengi kan ada pencahayaan lah ya. iya Nek wong ya. Kalau itu orang iya kenapa dari dua arah sing berbeda kayak gitu loh.
Mulai Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Observasi Channel. Sekarang saya berdua dengan seorang konseptor pegiat desa, ya. Jadi saya sengaja janjian ya Kang ya. Iya. Janjian untuk datang ke daerah mana ini Kang? Maribaya. Iya, tepatnya Blukpuk ya. Blukpuk. Orang lebih mengenal daerah Blukpuk. Blukpuk. Iya, Blukpuk. Blukpuk teman-teman. Nanti kita kupas tuntas apa histori tempat ini. Terus kita mau tanya-tanya terkait dengan apa cerobong. Namanya apa sih Kang? Cerobong Kustin. Ya, yang kebanyakan secara umum kan tahunnya kan serobong pabrik Kamijara ya, atau serai. Oh, berarti pabrik Kamijara. Iya. Ya, jadi di sini lokasinya dulunya mungkin ada sejarah peninggalan penjajahan Belanda dengan dibuktikan adanya cerobong Kustin di era mungkin waktu itu penjajahan untuk pabrik serai kayak gitu ya. Iya. Oke. Kabar yang beredar. Jadi karena sudah ratusan tahun sekarang kita bahas, kita paling bisa menganalisa ya. Iya. Kita menganalisa nanti kita ambil gambarnya juga di sana. Terus bagaimana kemistisannya tempat ini juga nanti saya mau tanya dengan yang tahu lokasinya gitu. Jadi gini Kang, tadi sempat di jalan kan kita ketemu teman-teman apa penembak ya. Iya, berbakin. Berbakin ya, tapi memang tidak berburu burung ataupun apa, mereka resmi berburu apa babi liar ya, babi hutan. Jadi pas ketemu ternyata kenal sama kita, teman kita juga. Mungkin kalau nanti tak kirimin linknya suruh nonton ya, Aris namanya gitu, namanya Aris. Nah Kang Warsono ya Kang, bagaimana cerita kalau dilihat dari lokasi ini? Saya lihat ini yang termasuk buat tenda kita ini kayaknya dulu bekas persawahan kalau nggak salah. Ini terbukti petak-petakannya masih rapi, terus di bawah juga sana juga banyak teman-teman. Jadi kayak dulu bekas telah dikelola. Apakah memang benar ini dulu ada tanah pertanian di sini gitu Kang? Iya Bang. Jadi kan yang tadi kita lihat pas lewat di jalan atau arah ke lokasi ini ya, cerobong, bahwa kita akan temukan bahwa di sana kan banyak apa ya, hamparan savana ya, savana yang hijau bagus banget, dan kesannya kan tanahnya udah di petak-petak ataupun seperti kayak teras siring, teras siringnya iya, persawahan ya. Iya, layaknya tanah dulu produktif, tapi sekarang kan kesannya terbengkalai ya. Jadi memang kabar ataupun cerita yang kami dapat baik dari mulut ke mulut ya, dari berbagai narasumber, bahwa di sini kan bukan cuman bekas bangunan Belanda atau tinggalan bangunan Belanda, tapi juga pernah ditempati, pernah ada kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi, bahwa yang kami tahu dulu ada 11 gubuk ya, di daerah Blukpuk sini ya. Dan dari ke-11 gubuk tersebut memang semua dari ke-11 gubuk tersebut penghuninya bukan asli sini, bukan orang sini, tapi memang orang buangan katanya. Tapi kita mohon maaf nggak bisa nyebut asal daerahnya dari mana, tapi kabar yang kita dapat atau cerita yang kita dapat dulu dari ke-11 orang tersebut memang orang yang diasingkan karena di desanya terkenal tukang sihir atau santet. Jadi menjelang hari tuanya ataupun ya juga ada yang setengah baya ya, karena ketahuan dan juga ada bukti. Nah, jadi bukti ya, kalau dibilang kriminal kita nggak tahu masuk kriminal atau enggak ya. Tapi yang jelas merugikan ya,
merugikan orang lain, kaitannya dengan kesehatan dan sebagainya, Ya. sehingga diusir. Tapi karena memang orang pertama yang diusir terus larinya ke sini, menetap di sini, sehingga yang kedua dan sampai yang ke-11 katanya, Berarti ada 11 hunian kayak gubuk rumahan gitu di lokasi sini. kalau nggak salah 11 pokoknya belasan. Ya. Berarti banyak juga masuknya, Kang. Iya, jadi cuman kan nggak berpasang-pasangan, namanya juga orang diusir ya. Oh, berarti itu nggak berpasang Individu ya, sendiri-sendiri. iya. Oh. Jadi ada yang kakek tua, ada yang nenek tua. Oh, berarti kalau nenek-nenek tua ya sendiri gitu. Iya. Oh. Dan sampai akhir ajal kita juga nggak tahu, walau alam, entah dikubur di mana ataupun karena memang jauh dari apa namanya pemukiman ya, karena posisinya di tengah hutan ya, kita nggak tahu kuburannya di mana. Dan persis di belakang kita, belakang tenda kita betul, sisa-sisa gubuknya masih ada. Berarti di sini ada juga ya. Iya, yang itu kalau nggak salah nenek-nenek yang tinggal di sini. Dan puing-puing gubuknya masih 2 tahun yang lalu gubuknya masih apa Masih namanya berdiri, walaupun sudah ketutup gulma ataupun rimbunan ya. Tapi gubuk dan gerabahnya masih. Nah, tapi sekarang udah ambruk karena memang termakan cuaca ya mungkin. Berarti orang-orang itu datang ke sini karena mungkin di tempatnya itu punya salah ataupun diusir sama warga sekitar, akhirnya datang ke tempat ini. Iya. Karena tempat ini dianggap mungkin sepi, jauh dari pemukiman ya, Kang? Iya, karena memang tengah hutan gitu. Oh gitu. Nah, terus sampai akhirnya tidak diketahui apakah orang itu pergi dengan sendiri atau meninggal di sini, itu belum nggak diketahui. Nah, yang tersisa hanya gubuk-gubuknya saja gitu. Iya, kita nggak sampai saat ini kan nggak pernah mendapat informasi tentang keberadaan di akhir hayatnya, apakah mati di sini ataupun pergi kemana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sahabat, bahwa di camping horor ya, Mas. Camping horor ini tempatnya memang lumayan ya, mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan bukan cuma menghibur tapi mengedukasi teman-teman dan juga ya masyarakat luas ya, bahwasannya di sini kan kenapa ada ladang yang ini berarti produktif ya. Saya potong dulu, Kang. Iya. Berarti ketika orang-orang itu berpenghuni di sini dulunya, terus kemudian apakah garap sawah ini? Iya benar. Oh, sempat garap sawah juga. Makanya lama, gitu. Iya, makanya kan apa namanya, kesan savananya juga kan masih ada. Iya, ada ambal-ambalnya gitu. Iya. Karena memang dulu dikelola. Nah, Kang, jadi untuk memperjelas ini kan terkait informasi, barangkali nanti yang nonton juga kan enggak apa namanya, enggak, kalau bahasanya saya sih glamnyar. Ada patokan gitu, ada acuan. Orang-orang itu berarti datang ke sini dulu karena nggak laporan sih ya, nggak laporan, nggak ada yang mendeteksi, asal datang saja gitu. Iya. Gitu. Akhirnya nggak bisa diketahui. Iya, kewargaannya kemana, karena memang di tengah hutan ya. Jadi kita ya maksudnya kita cuman, kapasitas kami cuman menjelaskan bahwa mereka atau beliau-beliau yang mungkin sudah pada meninggal ya, memang kalau kewarganegaraan jelas ya, tapi secara pemerintahan desa ya, itu beliau-beliau nggak lapor berarti ya, karena namanya itu maksudnya kayak untuk orang-orang yang berpenghuni di sini itu nggak jelas identifikasi untuk orang dari mana, terus tujuannya apa, yang jelas ini sembunyi ya, Kang ya. Iya. Karena mungkin di tempat asalnya diusir atau bermasalah gitu ya. Diasingkan kayak gitu. Lebih dominan ke mereka itu pelaku ilmu hitam. Iya benar. Katanya sih ya. Informasinya seperti itu. Ada kalau nggak salah yang kita dengar kan dari
3 narasumber ya, yang orang berbeda tapi ceritanya hampir sama. Kayak gitu ya. Iya. Itu teman-teman, berarti kesimpulannya orang-orang itu datang sini mungkin di tempat-tempat mereka itu diusir. Kenapa banyak sampai 11? Biasanya kan dalam satu kampung atau satu desa mungkin satu orang spiritual ilmu hitam misalnya. Iya. Nah, mereka kan pastinya kenal dengan sesamanya yang lain gitu. Akhirnya pas bermasalah pindah ke sini, kesepakatan. Jadi nggak serta-merta orang 11 orang ini punya ilmu hitam semua dalam satu kampung diusir ke sini, bukan seperti itu kan ya? Bukan ya. Mungkin dari berbagai tempat berbeda Iya. datang ke sini karena ada komunikasi ya. Iya. Barangkali berguru di guru yang sama ataupun bisa Biasanya ada jadi komunitas ya, Kang. ya bisa jadi juga salah satu muridnya yang nyusul ke sini kayak gitu. Ya. Nah, di luar dari itu Kang, sekarang kita bahas terkait lokasi ini. Tadi kan ada cerita di mana penganut kisi kukusnya Tapi lebih keren. Nama keren ya. asapnya ganggu teman-teman. Iya, asapnya horor banget. Ini kan cerita penganut ilmu hitam itu di sini kan hanya tahun-tahun modern sekarang ya Kang. Iya. Berarti kan sekarang lokasi yang kita buat camping ini lokasi yang benar-benar kita gali sejarah masa lalu. Iya. Terkait dengan penjajahan Belanda waktu itu kan. Peninggalannya kan buktinya nanti kita tunjukkan sama teman-teman. Krustin Cerobong itu. Nah, ini tuh ganggu Kang di situ Kang. Otaknya detik. Godongnya sih. Godongnya kita ya ora. Anak koko secuil ta melapik. Mau anginnya mana? Oke, mau mana? Bisa apa wis. Oke, lanjut Kang. Nah, yang teman-teman yang saya tuju ini sebenarnya krustinnya. Krustin itu terobong dari Cerobong asap ya. terobong asap dulu zaman penjajahan Belanda. Itu yang kita tuju. Itu ada di depan tenda kita ya Kang ya. Iya. Jarak 30 meter. Tadi mau bikin tenda di sana, di sebelahnya, cuman rumputnya terlalu tinggi dan sangat sulit. Kita dirikan tenda itu pandangannya nggak terlalu luas, jadi daripada menanggung resiko mendingan kita geser ke yang lebih lapang. Nah, terkait dengan krustin atau cerobong itu asap dengan pabrik serai itu kan, berarti kan dulunya ada pemukiman di zaman waktu dulu, zaman Belandanya. Pastinya. Mungkin juga di sini kan ramai gitu. Iya benar. Karena pabrik berarti kan banyak pekerja ataupun yang lain-lain. Nah, ini cerita mistisnya setelah ditinggalkan sekian ratus tahun kan, Belanda itu 360 tahun ya menjajah negara kita kan. Iya. Ini apa Kang mistis yang harus dijelaskan ke teman-teman tentang lokasi ini? Iya. Nanti monggo jenengan jelaskan biar nanti kita ke sana sampai ke krustinnya, nanti kita ekspor juga Kang. Iya, Nanti barang. siap. Monggo Kang, coba dijelaskan dulu masalah itunya Kang. Ya sahabat, berkaitan dengan cerobong krustin ataupun cerobong asap peninggalan Belanda ya, peninggalan penjajah, bahwa kalau cerita bicara mistis yang berkembang atau isu yang berkembang tapi mohon maaf, ini memang nggak jauh dari Maribaya ya, cuman nggak banyak orang yang tahu keberadaan krustin di sini karena memang letaknya juga sulit dijangkau ya. Terus tertutup juga Iya, rumput-rumput. saya juga mencari susah banget. Tapi yang berkembang pada saat kami mencari lokasi benar-benar di sebelah mana, setengah 6 Bang, 6 sore. Iya, setengah 6 sore kan, karena nggak ketemu, jadi kita mau balik. Di Kali Aur ketemulah sama pengembala. Pengembala ya, warga. Pengembala Gerbong, bahwa kita mau bertanyakan cerobong krustin di sebelah mana Pak. Di situ di atas ya mau apa, ya kita cuman penasaran ya kalau memang mau ke situ
ya yang harap diketahui kan katanya hati-hati ada ular besar yang di atas dan matanya merah menyala kayak gitu. Oke ya Pak, siap. Nah, terus saya juga bukan sebatas itu ya. Pas di lain waktu kita kan pas sering bolang ke sini, bahkan ada seorang ya katakanlah mungkin termasuk spiritualis ya dari daerah Cilacap, ngajak bolang, saya ajak ke sini, tapi beliau malah, saya di bawah cerobong, beliau malah lari menjauh, katanya di atas saya persis di ujung cerobong, memang benar-benar ada penampakan siang bolong. Oh siang itu siang sekitar jam setengah 11 siang. Memang benar muncul ada ular yang apa namanya matanya merah menyala ya. Tapi saya malah nggak tahu, saya nggak lihat ya. Jadi kami kenapa mau menemani Bang Andri ya, kita memang penasaran juga terkait dengan cerita mistis yang ada di cerobong tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan malam ini adanya kegiatan camping di sini, camping horor, memang benar-benar horor ya. Tapi mohon maaf, bukan kami bermaksud menantang atau apa, enggak ya. Menggali informasi aja. Menggali informasi kemudian dan, membuktikan juga. Iya. Jadi biar isu itu nggak liar ya Bang. Ya. Biar isu kan tersebut memang benar. Bahasa eksplornya kan sebenarnya gini Pak Kang. Iya. Kita ini ada cerita mitos ataupun misteri apa, kita datangi, kemudian kita observasi sekitarnya. Kita coba begadang sampai jam 1, jam 2, kadang juga sampai pagi. Ya berarti kan ketika cari makhluk seperti itu kan susah. Kita membuktikannya susah. Ya kita clear saja, ketika nggak ada apa-apa ya kita nyatakan nggak ada apa-apa. Walaupun nanti ada hal-hal yang lain muncul ya nanti kita buktikan. Berarti benar mitos di sini di cerobong asapnya itu ada makhluk sejenis ular besar yang memang matanya menyala. Iya, dan bagi pandangan orang spiritual ya, ada yang ngomong ular tersebut memang sebuah keris ya atau benda pusaka. Oh berarti kalau saya sih nyebutnya kodam tadi. Iya. Kodam yang di benda pusaka itu. Ya. Nah, itu yang menyerupai ular besar. Berarti tidak ada kaitannya ya Kang antara orang-orang yang berpenghuni di sini pergi karena adanya ular besar itu, atau dengan perginya itu dengan sendirinya karena kenapa gitu, nggak ada kaitannya dengan itu. Ada nggak cerita itu Kang? Yang dimaksud orang-orang yang 11 yang dinyatakan nggak ada kaitannya dengan ini berarti? Ya memang karena buangannya juga waktu pengasingan ya, zaman diasingkannya juga kebanyakan yang udah usianya memang udah tua. Ya udah tua. Oh gitu. Jadi kemungkinan menghabiskan masa hidupnya di sini. Berarti yang saya tangkap gini, orang-orang itu kan pernah menempati tempat ini. Iya, domisili di sini. 11 rumah atau 11 gubuk ya. Iya. Terus garap tanah dijadikan sawah. Nah, kepergiannya itu nggak jelas, bukan karena diganggu sama makhluk besar ini kan, bukan. Nggak ada kaitannya. Berarti tidak ada kaitannya teman-teman. Itu yang nanti jangan dikait-kaitkan ya. Iya. Tapi memang kalau peninggalan dari lahan ini pernah digarap sama orang, itu terlihat karena bentuknya masih ada. Gitu. Kalau cerobong itu usianya lebih tua lagi berarti kan. Karena zaman Belanda. Nah, nanti kita buktikan. Nah, gini teman-teman, Kang Warsono ini yang kemarin menunjukkan lokasi di Candi Jambu ya Kang, Kaliurang. Jadi kenapa saya sekarang ditemani Kang Warsono, ceritanya begini, saya klarifikasi juga. Kemarin saya nggak sebutkan di sana karena memang nanti ada sisi dengan Kang Warsono khusus di Kustin. Rencananya malah Jumat Kliwon ya Kang. Iya. Akhirnya gagal karena Kang Warsono ada tamu. Iya. Nah ini momen penting buat saya sebenarnya, karena ada yang menemani. Ketika saya tidak tahu lokasi teman-teman, ini lokasi sangat jauh ya Kang, hampir
perjalanan 1 jam lah dari rumah saya itu, saya hampir 1,5 jam kalau dari rumah saya. Belum jalan kaki, motor kita ditinggal di pinggir sungai ya kan. Iya, Kita sini jalan kaki. Tadi pas maghrib kita datang. Iya. Nah, Kang Wason ini yang tahu lokasinya. Mungkin nggak tega kalau ngelepas saya gini karena katanya susah dicari krustinnya. Cerobongnya memang tadi kita sempat cek di sana maghrib teman-teman. Waktu kita mau bikin tenda di sana gagal itu, memang nggak kelihatan sama pepohonan, sangat rimbun sekali pepohonan. Rumput itu udah tinggi. Nah, lebih asik ketika Kang Marsono ikut, jadi langsung kita diskusi tanya jawab di lokasinya kan gitu Kang. Jadi kemarin kita nggak ada settingan ngobrol di rumah ya Kang ya, kita langsung ceritanya nanti di sana saja gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, ada yang mau ditambahkan lagi nggak Kang untuk terkait yang di sini, pengalaman yang jenengan kesini berapa kali berarti? Ya udah nggak terhitung ya, udah sering berarti. Iya, ya karena memang kepentingannya lagi asik bolang ya. Oh, kalau jenengan berarti memang berpetualang ke hutan-hutan gitu kan? Iya, jadi kan apa ya, terlahir di pinggir hutan, besar di tengah hutan. Iya, jadi karena hobinya memang suka apa namanya ke hutan, baik camping ataupun katakanlah siang juga bolang, malam-malam juga kadang-kadang asik ya menyatu dengan alam ya. Nanti dikoreksi Kang. Jadi Kang Marsono ini satu pegiat desa juga. Jadi banyak kegiatan di desanya, di kampungnya itu dengan kepemudaan kayak budaya bisa ya Kang ya. Budaya apa saja lah. Jadi ketemu saya sama-sama yang suka cerita tentang lingkungan bagaimana agar lebih maju gitu. Membangun kreativitas ya Kang. Iya. Nah ini saya ketemu sekitar baru 1 minggu kenal, kemudian kita diskusi. Nah, lokasi ini pun Kang Marsono yang memang menunjukkan. Kalau saya sih cari tempat ini Kang, cari tempat untuk camping horor untuk di daerah kita tuh sangat sulit banget. Ada beberapa kali tempat pun saya dapat informasi juga, ya ini mungkin yang sifatnya sudah benar-benar dirancang dan ditunggu. Karena memang ini jauh. Tadi perjalanannya sangat asik banget. Cuman saya karena bawa motor sendiri, Kang Marsono juga bawa motor sendiri, nggak bisa di-shoot. Iya. Kita tuh lewatnya sungai ya Kang, jalannya ya. Jadi sungai itu kita lewati terus, nggak ada jalan untuk ke sini sebenarnya. Yang kita lewati pakai motor itu sungai berarti. Iya, sungai. Karena kebetulan musim kemarau ya, jadi kan hujan. Bisa. Tapi kalau hujan itu apa sungainya bisa meluap ya Kang? Iya, jadi tetap mungkin aksesnya jalan kaki kalau dari atas Maribaya ke sini ya. Oh gitu. Ya. Dari Maribaya itu nama kampung ya teman-teman. Berarti Maribaya ke sini berapa kilo Kang kira-kira? 3 kilo ada atau 1 kilo? 3 kiloan. 3 kiloan ya. 3 kiloan. Itu teman-teman, berarti ini memang sangat jauh dari pemukiman dan kemudian juga jarang yang mengetahui. Tadi saya ketemu teman pemburu saja, saya tanya cerobong krustin yang biasa ke hutan bawa senapan itu nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ternyata tempatnya ya kalau menurut saya sih asik gitu. Kalau di sininya Kang, tapi nggak tahu nanti kalau kita masuk ke hutannya, seseram apa gitu. Iya, ya memang yang pasti namanya juga di hutan ya. Kalau pas banyak pepohonan rimbunan, otomatis kan kita harus ekstra hati-hati ya. Ya. Karena yang kita khawatirkan kan terkait dengan binatang buas dan sebagainya. Bukan cuman kalau yang horor-horor memang yang kita cari. Jadi kan biasa ngobrol horor, ngobrol rumah tangga, ngobrol ekonomi di teras rumah. Sekarang kita beralih ngobrolnya di tengah hutan, tempat mistis. Ya kan? Ada. Jadi ngobrolnya gentle di lokasinya, gitu. Jangan ngobrolinya di rumah gitu maksudnya. Kayak gitu Kang. Iya. Dan yang perlu ini ya mudah-mudahan ya sahabat, bahwa kembali ke persoalan yang ke-11 orang, bahwa seandainya semua sudah menghabiskan umurnya di area sini, kalau meninggal di sini gitu. Iya, meninggal di sini ya, otomatis karena beliau-beliau atau mereka-mereka kan dulunya terkenal punya keahlian khusus ya, terkait dengan spiritual ya, dan juga pasti kan punya apa namanya barang-barang yang berkhotam
Ya, dan biasanya. mustahil ya. Dan mustahil kan diwariskan ke siapa, nggak ada keturunan. Ya barangkali di sini kan nanti bisa jadi muncul berbentuk atau berwujud baik abstrak ataupun apa ya, tapi kan bukan berbentuk benda. Yang kita harapkan biar ada ya benar-benar wujud, iya wujud makhluk gaib ya. Ya mudah-mudahan di malam ini ya, sesuai yang kita harap dan sesuai yang pemirsa harap ya. Tapi ya kembali pastinya Bang Andre, apa namanya ya, channel Observasi channel, observasi channel ya. kan nggak bakalan berjalan tanpa jenengan-jenengan atau saudara-saudara Butuh dukungan Kang, mendukung dengan ibu jari lah. jariah subscribe. Iya goyangan jari. Balasannya bukan dari saya Kang, Iya balasannya dari Gusalo langsung. iya. Ya Gitu. berharap channel ini berkembang semakin besar ya, tanpa campur tangan saudara-saudara sekalian kan kayaknya susah ya. Jadi jangan lupa like, Bantu. comment, subscribe. Ya. Terima kasih Kang sudah mempromosikan. Ya memang gitu teman-teman, memang nggak gampang lah kita kadang bikin konten itu nggak serta merta asal-asal shoot ya, tapi kadang-kadang memang dipilih juga sama penonton, itu hak penonton. Tapi ketika kita mencoba untuk menghibur, kontennya menghibur tapi ada edukasinya ya, itu kan berarti untuk orang-orang sekitar mungkin ada manfaatnya ya Kang ya. Iya ya, mudah-mudahan kan yang pastinya segi manfaat banyak lah. Tapi saya pribadi salut dengan Bang Andre bahwa observasi channel memang menyuguhkan hiburan ataupun konten yang benar-benar natural tanpa di settingan ya. Iya, kadang-kadang kan ada yang apa namanya dikasih banyak pewarna sehingga over dan hilang warna aslinya Itu bikin bikin hantu-hantuan. Iya. Jadi aku saya pribadi salut sama Bang Andre bahwa nggak terpancing untuk bikin rasa-rasa yang lebih sehingga menghilangkan rasa aslinya. Ya, memang sih Kang, tujuannya kan kita mengedukasi. Nah, mohon maaf sekali teman-teman, tadi saya udah ngomong sama Kang Warsono, Kang, aduh saya kecewa banget, sudah jauh-jauh ke sini mempersiapkan, sudah benar-benar saya persiapkan, alat sudah tak cek, tetap ada yang ketinggalan. Apa teman-teman? Power bank. Nah ini akhirnya nanti kita nggak bisa pakai CCTV Kang. Iya. Harusnya kan nanti di jam-jam 12 jam 1 kita udah stay CCTV, tapi sekarang kita nggak bisa kepakai, power banknya nggak ada teman-teman, mohon maaf ya. Nanti seadanya aja lah penyajiannya, kita explore, terus mungkin ada satu kamera HP di luar tenda yang saya standby kan, tapi nggak mau gelap karena gelap nggak kelihatan Kang. Iya, Harus ada cahaya walaupun redup gitu kan. Mudah-mudahan makhluk gaibnya walaupun ada lampu ya tetap pengen menyuguhkan untuk pemirsa. Mudah-mudahan sih ada penampakannya. Ketika ada yaitu jackpot, nggak ada ya mohon dimaklumi karena nggak gampang Kang. Iya. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya apa-apa, nggak manggil-manggil kayak gitu, saya nggak. Natural aja. Ketika mereka pengen komunikasi atau menunjukkan jati dirinya silahkan. Iya Gitu. Ya. Jadi gitu teman-teman. Mungkin cerita sesi obrolan misterinya itu sampai sini dulu. Nanti kita juga harus ekspor. Kita mau santai-santai dulu. Oke, nanti ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Terus Kang kebun Kang.